Shalom, saudara-saudaraku. Kita bertemu kembali di dalam pelajaran berikutnya dalam teologi Perjanjian Lama. Saya berharap saudara-saudara belajar sesuatu. Mungkin ada hal-hal yang baru atau ada hal yang saudara sudah tahu. Tetapi mari kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam memahami Perjanjian Lama dan apa itu teologi yang ada di dalamnya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang perkembangan garis besar teologi Perjanjian Lama. Perkembangan garis besar teologi Perjanjian Lama. Perjanjian Lama memang mengungkapkan sejarah Israel menurut prinsip selektivitas. Perhatikan kata selektivitas. Jadi prinsip yang artinya Perjanjian Lama tidak memuat segala sesuatu, tetapi adanya selektivitas, pemilihan yang dinyatakan sebelumnya. Ada satu prinsip, yaitu janji, yang menyortir berbagai hal bagi para penulis. Ini Kaiser menyampaikan bahwa janji nampaknya menjadi satu motif untuk bisa memilih berbagai banyak hal. Dan ini ditunjukkan oleh Kaiser di dalam Ulangan pasal 26 ayat 5-9, Yosua 24 ayat 2-3. Kita lihat bersama-sama. Yosua Ulangan 26. Oke. Ayat 5-9, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita lanjutkan Yosua pasal 24 ayat 2-3. Yosua 24 ayat 2 dan 3, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abram dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham dan bapamu ini dari seberang sungai Efrat, lalu menyuruh dia menjelajah seluruh tanah Kanaan. Aku membiayai banyak keturunannya dan membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Perhatikan di sini bahwa ada semacam pengulangan formula, pernyataan tentang pengulangan sejarah yang mengindikasikan adanya kesatuan teologi dan sejarah. Adanya sejarah keselamatan yang oleh Gerhard von Rad disebut sebagai credo atau pengakuan iman bangsa Israel yang mula-mula, yaitu tadi Ulangan pasal 26 ayat 5-9. Di sana kita menemukan pola ini. Pola zaman Abraham disebutkan, lalu zaman perbudakan dan pembebasan dari Mesir, zaman di tanah perjanjian. Ini mengisyaratkan adanya satu pola sejarah yang berulang, saudaraku. Perhatikan ini. Kemudian
Dari sini Kaisar mulai berpikir, mungkinkah dari pola ini kita bisa membagi periode-periode? Akhirnya Kaisar membagi periode sejarah dalam teologi PL sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengantar kepada janji Allah. Zaman sebelum Bapak leluhur. Kejadian pasal 12 ayat 1-3 menempatkan tempat utama, critical point di dalam klimaks pernyataan Allah, di mana secara sekilas sebelum Kejadian pasal 12, pasal 1-11 itu ada 3 movement, ada 3 pergerakan. Dari yang pertama, dari penciptaan teks, kemudian bergerak dari luasnya seluruh ciptaan menuju keterbatasan dan penyempitan yang diakibatkan dosa-dosa yang berturut-turut dari umat manusia. Kita memperhatikan di sini adanya movement ini. Dari mulai penciptaan, di mana Allah menciptakan seluruh alam semesta, lalu kemudian pasal 2 kitab Kejadian Allah menciptakan manusia yang pertama Adam dan Hawa, lalu kemudian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian mereka punya keturunan, Adam membunuh Habil. Di sana dari luas menyempit, dan menyempit, saudaraku perhatikan. Lalu yang kedua, movement yang kedua, pergerakan yang kedua, teks juga bergerak dari 3 keadaan menyedihkan manusia sebagai akibat dari yang pertama kejatuhan dalam dosa. Ada tiga bencana atau 3 kejatuhan kalau saya boleh sebutkan. Yang pertama manusia jatuh dalam dosa, yang kedua air bah, yang ketiga pembangunan Menara Babel. Menuju ke universalan ketetapan baru Allah tentang penyelamatan seluruh umat manusia melalui benih Abraham. Kalau saudara perhatikan, pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, kemudian mulai pasal 6 sampai pasal 9, sebenarnya pasal 8 itu air bah oleh karena pasal 6 manusia melakukan apa yang baik menurut diri mereka, lalu kemudian diakhiri pasal 9 Allah berjanji kepada keturunan Nuh, lalu kemudian pasal 10 kitab Kejadian itu berbicara tentang keturunan-keturunan, dan sampai pada akhirnya, saudaraku, pasal 11 ada pembangunan Menara Babel. Kita melihat karena Menara Babel dibangun, manusia mencari nama dan Allah akhirnya menyerahkan mereka, dan mereka kehilangan kesanggupan untuk saling berkomunikasi dan terseraklah mereka. Dan melalui keturunan Terah, yaitu Abraham, maka kita mendapati ada pergerakan di mana Allah bergerak kepada janji yang akan dinikmati secara universal. Teks juga bergerak dari berkat yang mula-mula berkat atas tatanan ciptaan, kemudian berkat keluarga dan bangsa di dalam Adam dan Nuh. Klimaksnya datang dalam berkat rangkap 5, yaitu kepada Abraham. Tempat, keturunan, berkat, nama, menjadi berkat bagi semua kaum, atau bisa diartikan menjadi raja. 5 rangkap berkat ini diberikan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Berkat di sini adalah kata kunci. Berkat-berkat dari pernyataan Allah dalam Kejadian pasal 1-11 dapat disebut sebagai pengantar perjanjian Allah.